Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore rekan-rekan. Eh, Barangkali mungkin di kesempatan sore ini posisinya eh, Pak Ahmad Komari dan Prof. Bagio tidak bisa ikut mendampingi. Mohon izin untuk bisa menyampaikan terkait dengan topik pembahasan kajian filsafat pendidikan jasmani, refleksi atas tantangan masa kini dan masa depan. Ini sedikit menarik posisinya, barangkali jangan kaget juga terkait dengan presentasi besok, karena memang judulnya mirip-mirip ternyata. Insya Allah nanti barangkali setelah ini kita coba untuk bisa elaborasi bersama terkait dengan topik atau dua pembahasan di kesempatan sore ini. Rekan-rekan yang kami banggakan, terkait dengan kajian filsafat, terutama terkait dengan topik pembahasan ini, kita sama-sama mengetahui betul terkait dengan konteks pendidikan jasmani, bahwasanya pendidikan jasmani itu sendiri merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas fisik gitu ya. Tapi bukan hanya sekedar aktivitas fisik toh gitu. Tapi lebih daripada itu, artinya aktivitas fisik yang bermakna, aktivitas fisik yang dimaknai, dipilih maupun terpilih, baik itu oleh seorang guru maupun juga oleh kurikulum yang ada, yang artinya dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, eh, ditujukan supaya hidup aktif sepanjang hayat, memiliki physical literasi dan lain sebagainya. Nah, berakar juga pada masalah atau pada konteks pembahasan ini, mengkaji secara khusus terkait dengan tubuh, jiwa, dan nilai kemanusiaan. Karena berbicara terkait dengan topik pembahasan pendidikan jasmani, eh, mungkin dulu itu ada pemisahan gitu ya, karena ada paradigma lama, ada paradigma baru. Ini saya ingat betul apa yang disampaikan Mas Fatoni di saat presentasinya. Jadi kehidupan kita, terutama manusia, itu terdiri dari unsur tubuh, jiwa, atau selalu ada berpasang-pasangan ya, jasmani, rohani, fisik, mental, lalu juga apa namanya aspek eh, pikiran atau otak dan perasaan. Kaitannya dengan pendidikan jasmani ini tiga aspek yang memang dikembangkan ya secara holistik dari mulai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, menjadi tantangan besar, menjadi tantangan yang amat penting untuk bisa menjadi perhatian terkait dengan era modern tentunya. Ini terkait khususnya terkait dengan gaya hidup sedentary gitu kan, kebiasaan atau pola-pola hidup kita yang istilahnya apa namanya jauh daripada aktivitas fisik gitu ya. Entah itu salah satu contohnya mungkin tidur siang kelamaan gitu ya. Lalu juga main game dan aktivitas lain yang membuat seseorang itu apa namanya tidak memiliki gaya hidup yang aktif. Lalu juga ada disrupsi teknologi, lalu juga ada krisis nilai di dalamnya. Nah, memang diperlukan terkait dengan refleksi filosofis supaya pendidikan jasmani ini ke depan tetap relevan dan bermakna. Nah, perspektif filosofis dalam pendidikan jasmani kaitannya dengan ontologis terkait dengan hakikat keberadaan, dalam hal ini hakikat manusia dan tubuh di era modern. Manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa, body mind unity, artinya memang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa secara parsial. Seorang guru pendidikan jasmani mendidik hanya aspek fisiknya saja ataupun mentalnya saja dan lain sebagainya, tapi secara holistik peran guru sangat penting dan tentu kurikulum pun sangat mendukung guna mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga menjadi peserta didik atau pendidikan jasmani merupakan upaya untuk bisa memanusiakan manusia atau memanusiakan tubuh itu sendiri. Lalu tubuh adalah sarana kesadaran dan pengalaman hidup. Tentu kita seringkali mengenal barangkali di kalau di kepelatihan ada yang namanya long term athlete development, ada stage of athlete development gitu ya, yang tujuan besarnya apalagi mungkin akarnya gitu
Akarnya memang seorang peserta didik ini diharapkan untuk bisa mengeksploitasi kemampuan fisiknya atau terkait dengan mengeksplorasi kemampuan geraknya gitu ya semenjak dini supaya memiliki satu pengalaman hidup atau cakap terkait dengan aktivitas fisiknya lalu juga memiliki kesadaran bahwa pentingnya tubuh yang dia miliki, pentingnya kesehatan yang dimiliki sehingga bisa memiliki kehidupan yang sejahtera dalam arti panjang umur dan sebagainya. Lalu pendidikan jasmani menumbuhkan body awareness dan refleksi eksistensial. Yang di sini tentu kesadaran akan tubuhnya, batasan daripada kemampuan dirinya, lalu juga terkait dengan refleksi eksistensial di sini adalah bahwa yang namanya tubuh itu harus dikelola ya, harus apa namanya, harus dijaga betul-betul. Lalu dari aspek epistemologis ilmu penjas di era teknologi, nah ini kaitannya terkait dengan pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman tubuh experiential learning, tadi yang sebagaimana dijelaskan bahwa memang perlu kiranya seorang guru memfasilitasi seorang murid untuk bisa mengeksplor terkait dengan aktivitas fisiknya. Bahkan bukan hanya seorang guru, eh, tapi juga orang tua, keluarga menyadari betul bahwa konteks siswa atau konteks seorang anak itu harus bisa difasilitasi. Tapi kadangkala menjadi tantangan betul ya untuk kita semua karena tidak semua orang tua memiliki pemahaman yang baik, lalu juga termasuk juga sarana prasarana yang baik, apalagi mungkin ada sisi ekonomi yang memang menjadi menjadi poin, menjadi salah satu indikator ya, salah satu indikator penunjang. Lalu menurut Dwi 1938 belajar melalui tindakan langsung memang Penjas ini pada prinsipnya lebih banyak prakteknya, jadi memang perlu diaplikasikan, dipraktekkan. Lalu ada tantangan di era digital ini. Tentunya di sini semakin dengan kehadiran dengan arus globalisasi, dengan kehadiran teknologi yang semakin berkembang, itu tentu menjadi tantangan untuk kita semua dalam rangka apakah kita ini bisa memanfaatkan arus teknologi yang ada atau kemajuan teknologi yang ada, atau kita justru tergerus ya dimanfaatkan oleh teknologi dan kita tidak bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri gitu ya. Ini juga menjadi perhatian untuk guru penjas di sekolah dan untuk seluruh stakeholders yang terkait. Lalu berikutnya terkait dengan aksiologis nilai tujuan pendidikan jasmani. Tentu secara aksiologis nilai-nilai yang dibangun, nilai-nilai yang diterapkan, yang diimplementasikan, harapannya bisa membangun sportivitas, empati, ya, tanggung jawab dari peserta didik, keadilan dan lain sebagainya. Lalu juga orientasi daripada proses pembelajaran Penjas ini bukan hanya sekedar kompetisi atau menghasilkan medali, gitu ya. Tapi lebih daripada itu tentu di apa namanya diarahkan pada pembentukan karakter positif, lalu juga guru Penjas di sini sebagai ujung tombak, model atau suri toladan ya, contoh bagi para peserta didik. Yang artinya cukup berat ketika seseorang itu menentukan untuk menjadi seorang guru gitu ya. Lalu berikutnya tantangan PJOK masa kini dan masa depan. Tantangan besar saat ini seperti demografi, urbanisasi, digitalisasi, perubahan pola penyakit, budaya digital, ekonomi platform, ketimpangan sosial, krisis iklim, kehidupan pasca pandemi, yang mendesak PJOK untuk beradaptasi guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan relevan tentunya. Nah, ini salah satu dampak-dampak yang ada ya, dampak demografi dan urbanisasi, keberadaan kota padat ya, semakin banyak penduduk di situ, lalu juga kurangnya ruang terbuka hijau, ruang gerak menyempit, ketimpangan akses fasilitas, lalu juga penurunan akses ke ruang terbuka hijau, mengurangi kesempatan bermain bagi para peserta didik atau anak-anak di kota gitu ya. Lalu adanya screen time ya, lebih banyak waktu layar meningkat, entah itu mungkin di kantor, entah itu posisinya di sekolah atau di rumah, aktivitas main game dan lain sebagainya.
Lalu berikutnya terkait dengan gaya hidup berubah, gaya hidup serba instan, lalu juga apa-apa saja mungkin bisa dipesan secara direct ya, secara langsung melalui e-commerce macam-macam. Nah, lalu juga permainan kreatif dan permainan tradisional menjadi perhatian juga karena semakin ke sini rupanya memang tidak seperti zaman kita dulu, terutama mungkin di masa saya, ya di masa saya dulu saya masih dari pagi mungkin sampai sore saya bisa main layang-layang gitu ya. Posisinya ngejar-ngejar layangan gitu. Rasa-rasanya untuk saat-saat ini memang istilahnya sedikit sekali kita jumpai di luar daripada itu juga permainan-permainan lain. Dulu mungkin saya walaupun cowok saya masih dulu ikut-ikut perempuan, ikut apa galasin, ikut apa namanya loncat tinggi pakai karet gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Lalu juga pendidikan, petualangan gitu ya. Harap dengan keberadaan saat ini rasa-rasanya memang apa namanya sangat-sangat sedikit ya terkait dengan alam terbuka, terutama supaya guru ini bisa mengajak para siswanya untuk bisa melakukan proses pembelajaran petualangan. Jadi untuk membantu anak-anak menjelajahi lingkungan secara aktif dan menyenangkan. Nah, ini barangkali terkait dengan data yang kami sajikan bahwasannya dari data statistik di Indonesia, lalu juga tahun 2025 ya, ini terkait dengan bonus demografi, ternyata memang cukup besar sekali jumlah penduduk yang dihasilkan ya. 286, ya sekian juta jiwa ya. Ini posisi tahun 2025 dan posisinya juga rasa-rasanya ini menjadi perhatian mendasar juga karena di sini pertanyaannya apakah bonus demografi ini benar-benar menjadi berkah ekonomi atau justru menjadi beban demografi gitu ya. Nah, ini juga lagi-lagi menjadi perhatian bonus demografi bukan soal jumlah tapi soal kualitas sumber daya manusia. Tanpa investasi besar pada pendidikan bermutu, pelatihan vokasi, dan transportasi perilaku sosial, kelebihan usia produktif ini justru akan berubah menjadi bom waktu sosial. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, keresahan, gizi buruk, dan lain sebagainya. Jadi perhatian mendasar untuk kita juga, orang tua, ya, guru, lalu juga stakeholder terkait, ya, sekolah, bagaimana bisa apa namanya kita memiliki tanggung jawab lebih terkait dengan hal ini. Lalu perubahan pola penyakit ya dari mulai obesitas, kesehatan mental, terus gizi buruk ya, gizi lebih, masalah gizi terkait dengan penyakit menular dan sebagainya, lalu juga penyakit kekurangan gerak atau hipokinetik gitu ya. Lalu budaya budaya digital dan ekonomi platform, nah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Gaming atau e-sport, ya memang semua itu punya apa kelebihan dan kekurangan ya. Ada hal positif dan negatif tergantung kita bisa memaknai itu. Jadi games dan e-sport bagaimana kita memaknai sebagai sarana pembelajaran, rasa-rasanya jika kita tadi seperti di awal disampaikan apakah kita ini mampu dan siap untuk bisa memanfaatkan teknologi atau justru kita yang tergerus dengan teknologi. Artinya semua yang ada, semua yang hadir di kesempatan kita di zamannya kita saat ini rasa-rasanya tidak bisa kita elakkan. Lagi-lagi kita harus bisa memiliki kreativitas bagaimana kita memanfaatkan betul untuk bisa menunjang proses pembelajaran. Lalu juga wearables ya, perangkat teknologi ya, jam tangan misalnya dipakai di tubuh, pergelangan tangan, dada, pakaian untuk mengukur tingkat aktivitas fisik, detak jantung, adanya feedback dan meningkatkan motivasi. Lalu terkait dengan sosial media, rasa-rasanya kalau kita alihkan kepada hal-hal positif akan selalu ada namanya apa namanya gerakan-gerakan sosial gitu ya. Jadi Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain bagaimana kita arahkan untuk bisa menjadi sarana promosi gaya hidup aktif, wahana komunitas kebugaran dan lain sebagainya. Lalu juga virtual reality bagaimana diarahkan untuk simulator pengalaman fisik, alat pembelajaran taktis dan teknis media refleksi gerak, strategi untuk inklusivitas dan keamanan. Jadi memang tergantung daripada kita bisa memaknai ini semua gitu ya. Lalu berikutnya ketimpangan sosial. Tadi waktu sebelum-sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan gender, disabilitas, daerah 3T ya. Mungkin dari sisi ekonomi juga. Nah, ketimpangan sosial ini salah satunya dari gender pembelajaran yang menghargai harapannya
guru bisa memberikan proses pembelajaran yang menghargai keadilan sosial, inklusivitas, dan hak atas tubuh. Salah satu upayanya adalah yang pertama, kesempatan yang sama untuk bisa bergerak, berpartisipasi, dan belajar. Yang kedua, terdapat rasa aman, eh, hormat dan percaya diri. Yang ketiga, menghargai perbedaan, bukan untuk menghakimi, dan yang keempat menjadi ruang pembentukan karakter sosial yang adil dan setara. Lalu terkait dengan disabilitas, bagaimana seorang guru bisa mendesain pembelajaran yang adaptif, yang artinya penuh dengan modifikasi, penuh dengan kondisi atau kontekstual di situ. Yang pertama bisa memodifikasi alat atau aktivitasnya, lalu juga yang kedua desain kurikulum yang adaptif, yang ketiga pendekatan pembelajaran yang relevan, dan mungkin salah satunya juga terkait dengan instrumen yang disesuaikan. Lalu yang berikutnya terkait dengan daerah 3T, ini daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Yang pertama, pembelajaran diharapkan kontekstualisasi dan adaptasi sesuai dengan kondisi situasi, wilayah, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan konstruktivistik lokal, tadi yang sebagaimana disampaikan, salah satunya. Yang ketiga, mode pembelajaran yang inovatif. Dan secara ekonomi, tentu ini juga menjadi ketimpangan sosial untuk untuk peserta didik. Ini terkait dengan inequality of movement opportunity, yang artinya di sini posisinya ketidak seimbangan atau ketidakmerataan kesempatan bergerak gitu ya. Yang pertama, pembelajaran diarahkan pada pendekatan inklusif dan berkeadilan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal. Yang ketiga, model pembelajaran sosial kooperatif. Dan yang keempat, integrasi nilai sosial. Di sini salah satunya PJOK multikultural, mengintegrasikan beragam budaya dalam pembelajaran. Jadi memang salah satu metode atau pendekatan yang bisa kita lakukan ketika menghadapi daerah 3T ya, ataupun dari sisi ekonomi gitu ya. Ada namanya pendekatan CRT yang kemarin itu Bu Tri sampaikan terkait dengan culturally responsive teaching gitu ya, yaitu pendekatan pembelajaran yang menghargai, mengenali, dan menyesuaikan proses KBM dengan latar belakang budaya, nilai, dan pengalaman siswa. Nah, ini salah satunya ada krisis iklim dan keberlanjutan. Rasa-rasanya bumi kita ini sudah cukup panas saat ini, disertai dengan polusi udara di mana-mana, bencana alam ya kan, tidak jarang kita jumpai. Nah, salah satu solusi barangkali ini menjadi peranan penting daripada guru pendidikan jasmani dan kurikulum yang ada di Penjas, adanya pedagogi ekologis gitu ya, atau Green PE, mengintegrasikan aktivitas fisik dengan kesadaran lingkungan, nilai keberlanjutan, dan perilaku ramah alam untuk membentuk peserta didik yang sehat jasmani, rohani, sekaligus peduli terhadap bumi. Integrasi keberlanjutan dalam PJOK merupakan salah satu kunci pembelajaran yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesehatan. Green PE adalah physical education plus environmental dan sustainable action gitu ya. Nah, aktivitas hijau dan biru salah satunya tadi yang disampaikan bahwa pembelajaran di alam ya, aktivitas di alam terbuka itu bisa meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta mengurangi stres bagi individu. Memang tidak merata ya kondisi situasi alam di kita, barangkali di perkotaan juga ya kita tidak sering kita jumpai gitu ya terkait dengan alam terbuka itu. Lalu keterlibatan mengajak siswa berpartisipasi dalam aktivitas luar ruangan dapat membangun rasa solidaritas dan komunitas. Lalu yang terkait dengan kesadaran, kegiatan ini membantu meningkatkan kesadaran lingkungan dan memperkuat hubungan antara manusia dan alam. Dulu kalau saya flashback ketika saya mengajar mungkin di salah satu sekolah, itu salah satunya terkait dengan pembuatan ekobrik gitu ya. Kita membuat semacam tempat duduk, meja gitu ya, terkait dengan ekobrik itu. Yang kedua, terkait dengan pemilahan sampah, itu salah satu poin penting yang bisa dilakukan yang terdapat di yang terdapat di kurikulum dan bisa diimplementasikan oleh guru penjas di sekolah. Salah satu poin lain adalah realitas dan dampak pandemi COVID-19 terhadap PJOK. Ini kemarin kita jumpai ya, sekolah tutup, belajar dari rumah ya, sedentary behavior. Jadi kebiasaan yang tidak memungkinkan aktivitas fisiknya itu banyak gitu ya, kebanyakan duduk, kebanyakan diem gitu ya.
penurunan kebugaran jasmani, lalu juga guru PJOK kehilangan ruang praktik gitu ya. Pasca pandemi, dunia menghadapi dua epidemi baru, kurang gerak physical inactivity, dan krisis kesehatan mental anak muda. Nah, ini salah satu realitas dan dampak pandemi COVID-19 terhadap PJOK di saat itu dan sampai dengan saat ini tentu ada keberlanjutan ya, ada tantangan pasca pandemi, itu salah satunya terkait dengan kebugaran, perlu pemulihan bertahap, motivasi belajar, butuh pendekatan humanistik dan menyenangkan, lalu terkait dengan secara psikologis ya, integrasi aspek psikologi, olahraga. Lalu juga keterampilan sosial, PJOK perlu memulihkan interaksi dan kolaborasi, lalu juga infrastruktur, barangkali juga perlu banyak revitalisasi sarana olahraga yang ada, termasuk juga dari sisi teknologi. Nah, ini tantangan yang kita hadapi saat ini adalah integrasi model hybrid dan literasi digital guru PJOK. Nah, paradigma baru PJOK pasca pandemi ini kalau dulu mengajar gerak ya, sekarang sudah mendidik melalui gerak gitu ya. Kalau dulu olahraga massal, sekarang aktivitas adaptif dan aman. Lalu ada kompetisi, jika dulu mungkin orientasinya pada kompetisi, sekarang ke arah kolaborasi dan kesejahteraan. Lalu kalau dulu itu kelasnya fisik, nah sekarang sudah ada kelas fisik digital hybrid ya. Termasuk di dalamnya barangkali terkait dengan penggunaan LMS ya kan, Google Classroom dan sebagainya. Nah, komersialisasi dan krisis nilai dalam olahraga atau pendidikan jasmani ini untuk komersialisasi ini kan sering terjadi pada olahraga profesional. Tapi lagi-lagi pendidikan jasmani ini menjadi benteng ya, menjadi apa? Menjadi ujung tombak di sekolah bagaimana terkait dengan dengan pembelajaran itu tidak fokus pada prestasi tapi pada prosesnya, pada pendidikannya. Lalu juga diharapkan memang ketika ada komersialisasi tentu ada hilangnya siswa yang biasa. Artinya kalau di Penjas barangkali orang nggak bisa eh, atletik misalnya atau gerakannya kurang sesuai ya dibanding teman-temannya dan sebagainya. Sedangkan posisinya Penjas itu apa namanya? Penjas itu hak untuk semua orang berpartisipasi. Lalu juga instrumentalisasi tubuh ya. Lalu juga motivasi eksternal mengalahkan motivasi internal. Lalu juga ada ketimpangan akses. Ini mungkin dari sisi ekonomi salah satunya. Lalu juga ada krisis nilai ya. Hilangnya kejujuran, rasa hormat, empati, dan pengendalian diri. Ini salah satu tanggung jawab besar untuk guru pendidikan jasmani, bagaimana ke depan bisa memelihara, bisa meningkatkan, dan bisa apa namanya menumbuhkan hal-hal positif, terutama nilai-nilai di dalam proses pembelajaran Penjas. Nah, masa depan PJOK salah satunya tentu banyak sekali inovasi dalam pendidikan, personalisasi dan pembelajaran hybrid akan mendefinisikan masa depan pendidikan jasmani di Indonesia. Salah satunya ada tren dan inovasi secara holistik mengintegrasikan pembelajaran PJOK secara menyeluruh untuk meningkatkan keterampilan fisik dan mental. Lalu juga ada hybrid menggabungkan metode tradisional dan digital untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pengajaran. Ada driven ya, memanfaatkan data untuk mengukur kemajuan dan hasil pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Lalu ada TPSR, pendekatan teaching personal and social responsibility, mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Nah, visi keberlanjutan PJOK tentu di sini ada holistik, relevansi dan inovasi. Ini menjadi apa namanya? Tanggung jawab untuk apa guru pendidikan jasmani dan tentu stakeholder yang ada di salah satunya akademisi. Yang pertama, holistik. Pendidikan jasmani harus mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan sosial dalam pengalaman belajar. Relevansi kurikulum harus mencerminkan kebutuhan dan budaya lokal, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan. Dan yang berikutnya inovasi memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik untuk meningkatkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran dalam PJOK. Tantangan jangka panjangnya tentu kesenjangan digital dan privasi data menjadi tantangan utama dalam implementasi pembelajaran PJOK yang efektif. Saya kira dengan keberadaan mungkin ekonomi bahkan mungkin Indonesia dengan negara lain, barangkali negara lain lebih maju ya kan terkait dengan artificial intelligence ya, AI dan sebagainya, karena kan itu rasa-rasanya butuh sumber daya yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Lalu peran penelitian dan kemitraan.
Dari sisi riset, penelitian yang berkelanjutan diperlukan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti dalam PJOK, lalu tentu perlu menjalin kemitraan, kolaborasi antara peneliti dan praktisi, penting untuk mengimplementasikan hasil penelitian secara efektif, lalu upaya advokasi berbasis data dapat memperkuat posisi PJOK di mata pemangku kebijakan. Lalu rekomendasi kebijakan PJOK untuk pemerintah, satu, investasi pada infrastruktur, tentu penting, pendidikan yang adil dan aksesibilitas untuk semua siswa di seluruh Indonesia, untuk praktisi, pengembangan jaringan profesional untuk berbagi praktik terbaik, dan inovasi di bidang pendidikan jasmani. Salah satunya barangkali saya dengan kawan-kawan mendirikan IPJOKESI, Institut Pendidikan Jasmani Olahraga dan Sport Science Indonesia, itu dalam rangka menjalin komunikasi dan berbagi praktik terbaik, bedah buku dan sebagainya. Harapannya ke depan bisa menjadi asosiasi yang istilahnya guna mendukung terkait dengan keberadaan penjas ya olahraga di Indonesia. Lalu terkait dengan sekolah, implementasi kurikulum yang inklusif dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan siswa yang beragam, dan terkait dengan kebijakan, koordinasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung kebijakan pendidikan jasmani yang berkelanjutan dan efektif. Refleksinya adalah pendidikan jasmani sebagai seni memanusiakan tubuh. Filsafat mengajarkan bahwa pendidikan jasmani bukan hanya sekedar pelatihan fisik, tetapi perjalanan eksistensial menuju kesadaran diri dan kebajikan. Dan di tengah tantangan isu perubahan sosial dan teknologi, guru pendidikan jasmani dituntut menjadi philosopher in motion, berpikir melalui gerak dan mengajarkan kebijaksanaan melalui tubuh. Lalu pendidikan jasmani bukan hanya about movement, tetapi about being human through movement. Peserta didik belajar menjadi manusia, memahami dirinya, orang lain, dunia, dan nilai-nilai kehidupan. Terima kasih terkait dengan presentasi di sore hari ini. Barangkali mohon maaf agak panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sangat luar biasa sekali nih Mas Rahmat Gunawan ya. Saya menyimak dari awal sampai akhir presentasinya. Ini kalau ditulis sudah jadi satu buku Mas Rahmat ya. Semoga itu terwujud ya. Keren Amin, sekali. amin. Terima kasih. Judulnya keren, kemudian isinya juga sangat luar biasa sekali ya. Ini memberikan pengetahuan wawasan bagi saya secara pribadi dan mungkin teman-teman juga ya. Nah, mungkin dalam diskusi hari ini barangkali ada teman-teman yang memberikan masukan, sanggahan, tanggapan barangkali terkait dengan kedua narasumber kita hari ini ya. Mas Febi sangat luar biasa sekali juga materinya dan Mas Rahmat Gunawan. Nah, mohon izin untuk memandu ya. Silakan teman-teman ya, mohon izin untuk memandu ya. Nah, barangkali sebelum teman-teman ya, Pak Gunawan ya, kalau tadi saya tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Gunawan ya. Dulu Pak Gunawan juga bermain layang-layang ya. Betul, betul, Mas Saya Ibu. bermain layang-layang, main prosotan kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau di Bali ada goak-goakan, ada tembing gandong yang kayak gitu, Mas Rahmat ya. Jadi main apa namanya eh, batu lima kayak gitu ya. Jadi keren ya. Sekarang muncul permainan anak generasi sekarang yaitu e-sport. Nah, kenapa e-sport menjadi olahraga ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita barangkali ya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan Mas Febi ya, eh, bagaimana ya guru PJOK menghadapi tantangan ya, tantangan yang sangat luar biasa ditinjau dari segi teori konstruktivisme ya. Lagi dengan begitu banyak tantangan yang disampaikan oleh Mas Rahmat tadi ya. Jadi ini sangat berat, lumayan sekali, luar biasa sekali ya. Nah, bagaimana kira-kira sebagai guru PJK yang menangani tantangan yang begitu berat ditinjau dari segi teori konstruktivisme ya. Nah, itu barangkali dari saya. Nah, teman-teman mungkin Mas Pak Tony juga ada, silakan.
Mas Patoni bisa lihat, dengar suara saya, Mas. G, Masih G, mute, Pak Mas. Putu. G, terima G, kasih. keren ya. Keren, keren, mantap. Mas Febi juga keren, Mas Rahmat juga keren. Saya dari tadi nyimak itu kan apa namanya? Membuat pikiran saya malah loading. Artinya kalau katanya orang kalau orang mendengar paparan terus pikirannya loading itu baru proses berpikir gitu katanya. Gitu. Kayak penjas itu loh kalau apa gerakannya macam-macam gitu anaknya gerakannya jelek-jelek kurang bagus kurang seperti teknik tuh sebenarnya proses penjas baru berjalan sepertinya gitu. Gitu. Oke Mas Febi, mungkin untuk apa ya menghangatkan sore hari ini supaya nanti teman-teman juga apa gayung bersambut begitu karena ini kan tentunya forum kita bersama gitu supaya nanti hasil diskusi kita sore hari ini kita bisa bawa pulang sebagai sebuah pengetahuan baru gitu atau untuk mengupgrade apa namanya kemampuan kognitif kita untuk apa namanya pengajaran penjas yang lebih baik tentunya gitu. Mungkin saya sedikit ini saja. eh Memang kalau ngomong konstruktivisme itu apa ya agak luas juga gitu. Karena memang sekali lagi Pak Putu saya itu mengalami kesulitan mendaratkan filsafat di dalam instruksi teknis gitu. Artinya memang filsafat itu kadang kan memang agak absurd gitu ya dengan ukuran-ukuran yang menurut saya semakin dikejar tuh semakin susah gitu. Termasuk kita juga salah kaprah nih. Contoh nih, ini kan juga masalah instruksi filsafat. Guru mampu menunjukkan apa ya, seperti yang kemarin semalam dibahas waktu kuliah saya dengan Prof. Ngatman itu. Guru mampu menunjukkan sikap bela negara. Ketika ujian PPG, kenapa guru setiap mau ngajar selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu? Artinya apa? Sesuatu yang sifatnya substansial kalau di teknokrasi dan salah penafsiran akhirnya kan menjadi sesuatu yang menurut saya ya nggak gitu-gitu amat gitu. Artinya bela negara itu kan nggak harus nyanyi Indonesia Raya. Nah, mungkin dari paparannya Mas Pebi dan Mas Rahmat tadi serta beberapa garis besar yang disampaikan Pak Putu tadi kita bisa mulai mengelaborasikan apa ya bukan tidak tepat ya, menurut saya bukan tidak tepat, tapi bagaimana sih efektifnya memahami instruksi-instruksi yang sifatnya substansialisme seperti itu tuh bisa didaratkan dengan ya mungkin dengan apa ya sesuatu yang lebih teknis gitu loh. Jadi kalau bilang-bilang negara itu kan mohon maaf ya Pak Putu, mungkin teman-teman kita guru penjas, entah nggak tahu ya di Solo aja atau di mana, itu memahami sesuatu yang sifatnya substansial itu memang agak susah gitu. Kita tuh lebih terbiasa dengan instruksi teknis, misalkan push up, sikunya ditekuk, ya misalkan gitu ya, tangannya lurus dan seterusnya. Tapi kita kalau memahami hal seperti itu memang agak sulit. Nah, dihubungkan dengan paparannya Mas Rahmat Gunawan tadi, gitu. Saya rasa itu perlu untuk kita kaji bersama supaya ke depan Penjas itu lebih bisa dipahami. Jangan-jangan gurunya nggak bisa paham sama media modul ajarnya atau RPP-nya, akhirnya ngajarnya juga nggak bener nih gitu. Nah itu kan juga apa ya bagian dari apa namanya tugas kita lah gitu, amanah yang diemban kepada kita. Saya rasa itu saja untuk menghangatkan diskusi supaya ada pantikan seperti itu supaya nanti kalau saya keliru mohon diluruskan gitu Pak Kudu. Kenapa Ya, harus menyanyikan Indonesia Raya padahal kan waktunya habis untuk nyanyi Indonesia Raya itu. Terus anak SD diajari servis sama smash pakai bola voli gitu. Netnya tingginya senet ukuran orang dewasa gitu. Nanti kalau nggak bisa servis nilainya jelek. Ya Allah, ya itu. Monggo nanti teman-teman dihubungkan dengan paparannya Mas Febi dan paparannya Mas Rahmat. Tentunya nanti kelihatannya akan menarik. Matur nuwun. oke. Terima kasih Mas Patoni ya. Jadi silakan barangkali dari Mas Febi dulu untuk menanggapi ya. Mohon izin Pak Butuh, saya tidak Ya, siap. konsentrasi lagi di lapangan. Lagi mungkin Ya, Mas maaf, Rahmat dulu maaf ya bisa barangkali. membantu. Silakan aja, tidak apa-apa. Kami siap kok.
Mungkin Mas Rahmat dulu bisa ngasih tanggapan. Oke, boleh, boleh. Silakan Mas Rahmat ya. Eh, ini pertanyaannya luar biasa ini. Oh, Mas Rahmat apa Mas Yusuf Rahmat ini? Mas Rahmat kayaknya. Ya, Mas Rahmat Gunawan. Ya, Oke, silakan. oke. Siap-siap. Mas Gunawan ya. Kalau tadi mungkin saya ini ya, ini kan sesuai pemahaman saya gitu, apa yang disampaikan Mas Fatoni gitu ya, terkait dengan kenapa sih guru penjas itu posisinya kurang apa bahasanya kurang kurang bisa untuk bisa menerjemahkan gitu ya istilahnya. Kalau saya lebih fokus ke situ sih dibandingkan dengan tadi apa namanya terkait dengan apa namanya tuh lagu yang dikumandangkan gitu ya di event-event tertentu apalagi apa tertentu maupun itu di sekolah gitu ya. Jadi sebetulnya lagi-lagi terkait dengan kompetensi abad 21 gitu ya. Terkait dengan cara belajar kan ada empiris secara empiris ya, secara empiris maupun juga abstraksi ya, bagaimana menerjemahkan gitu. Abstraksi itu kan posisinya layaknya itu satu ditambah satu sama dengan dua ya. Satu tambah satu sama dengan dua. Tapi ketika yang rumit-rumit, barangkali si Adi memiliki apel sebanyak satu, si Rena punya apel satu gitu. Kalau kira-kira digabungkan, nah itu kan pemahaman saya terkait dengan satu memang lagi-lagi terkait dengan guru penjas itu ya memang di eh, dalam undang-undang apa undang-undang guru dan dosen barangkali kan memang harus S1 ya, harus sarjana gitu ya. Barangkali dengan kuliah itu salah satunya untuk bisa mendukung terkait dengan daya nalar, daya nalar daripada guru itu sendiri gitu ya. Daya nalar daripada ya guru itu sendiri. Karena lagi-lagi kan banyak kita jumpai bahwa guru itu terutama di Tangsel ya, di Banten gitu ya. Banyak juga itu mahasiswa kami itu yang posisinya masih kuliah gitu ya. Ada juga rata-rata ketika saya tanya nih mahasiswa di sini terkait dengan penjas saja masih bingung gitu. Masuk penjas nih gitu kan masih masuk prodi penjas. Tapi ditanya pendidikan jasmani itu apa dia bingung ya. Bingungnya itu yang namanya ini kan apa yang namanya kita yang namanya orang berkembang ataupun tidak berkembang itu ada proses latihan ya. Satu mungkin dulu pada pada saat saya tanya nih mahasiswa ini posisinya dulu guru PJOK-nya kayak gimana? Pak, saya di SD sama di SMP guru PJOK saya dari apa namanya dari jurusan lain gitu kan. Terus di SMA gimana? SMA, iya Pak, dari guru PJOK yang lulusan guru PJOK. Tapi mungkin di masa itu posisinya guru PJOK-nya pun ya belum terlalu istilahnya secara kompetensi barangkali ya butuh encourage ya, butuh peningkatan lah istilahnya. Butuh dikembangkan gitu. Nah, kalau saya memaknai hal itu barangkali eh, memang lagi-lagi terkait dengan daya nalar itu daya nalar, menerjemahkan gitu kan. Satu, barangkali memang pendidikan pendidikan tinggi itu mendorong untuk bisa memiliki kompetensi tadi kritis, problem solving, critical thinking atau creative thinking gitu ya, communication, collaboration gitu ya. Itu penting gitu ya, itu perlu. Yang kedua, barangkali ya memang terkait dengan kebiasaan ya. Kebiasaan sebenarnya ada yang salah juga ya di kita itu. Kita tuh seringkali dilatih untuk menjadi bodoh dan kita pun dilatih untuk menjadi pintar gitu. Dilatih untuk jadi bodoh itu seringkali apa
ketidakkritisan kita justru dilatih karena lingkungan kita yang udah nggak usah tanya-tanya misalnya, nggak usah ini dan sebagainya. Jadi lagi-lagi eh, kritis itu nggak lahir, nggak muncul karena dilatih untuk tidak muncul gitu. Nah, itu juga salah satu apa namanya perhatian juga barangkali ya terutama bagi saya di sini bagaimana saya menumbuhkan literasi mahasiswa saya terkait dengan Penjas gitu kan. Bagaimana saya bisa menumbuhkan apa kesadaran terutama mungkin untuk guru Penjas di sekolah bagaimana bisa menumbuhkan literasi fisik ya untuk anak, untuk peserta didiknya gitu kan, termasuk juga untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk stakeholder termasuk sekolah gitu kan, menyediakan fasilitas yang memadai. Itu terkait tanggapan saya ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ini teman-teman yang lain monggo. Terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan, luar biasa, mantap. Nah, barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, Mas Yusram, ya, monggo Mas. Mohon izin Pak Putu lagi tidak fokus Pak Putu. Oke, oke, tidak Maaf masalah. maaf Oke. Pak Putu. Papa. Ustadz Bahtiar itu, Ustadz Bahtiar. Mas Heru, ya Mohon Mas izin, Heru. saya mungkin masuk ya sedikit. Oke, silakan Mas Febi. Pak Tony, tadi kayaknya kondisi saya sama Mas Pak Tony itu sama gitu ya, lagi lola gitu. Ketika Mas Pak Tony ngomong, saya lagi di lapangan gitu ya. Jadi pikirannya berusaha untuk mengkoneksikan gitu kan, antara realita dan apa yang sedang dibayangkan. Nah, tadi berkaitan dengan apa upacara gitu ya, Mas Pak Tony ya, upacara bendera, nah itu yang upacara bendera, kemudian yang kedua yang saya tangkap Bukan dari upacara, maaf. Saya banyak melihat video terkait dengan apa namanya guru-guru guru tertentu atau PPG dalam jabatan itu ketika upload video pembelajaran itu kan ada media pembelajaran yang menyatakan misalkan capainya mampu menunjukkan cinta tanah air ya, atau bela negara gitu. Itu diimplementasikan dengan ketika mau mulai pembelajaran Pejas nyanyi Indonesia Raya gitu. oh ya Bukan dengan bukan nggak bagus, Indonesia Raya bagus gitu. Tapi apakah harus seperti itu gitu loh pertanyaan saya. ya sama yang kedua kalau nggak salah itu berkaitan dengan apa pembelajaran penilaian yang guru memberikan permainan bola voli di mana netnya apa namanya tingginya seperti permainan orang dewasa ya gitu ya Mas Fatoni ya. Nah kalau dikaitkan dengan teori konstruktivisme itu paham konstruktivisme implementasinya tentunya berkaitan dengan guru-guru PPG itu kan apa harus menyanyikan lagu Indonesia Raya belum tentu secara secara batinnya itu kan benar-benar cinta tanah air gitu. Jadi tidak bisa diukur ketika apa namanya ketika sedang menyanyikan bahwa kita cinta tanah air, tapi realitanya di balik itu semua apa namanya fakta aslinya itu kan banyak yang tidak cinta tanah air gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sisi menyanyikan lagu Indonesia Raya, namun apa namanya kesehariannya gitu seperti apa namanya tidak melakukan tugas sebagai seorang guru sepenuhnya gitu kan, hanya tidak mengembangkan kompetensi dirinya sebagai seorang guru ya bisa dikatakan juga tidak cinta tanah air karena tidak punya punya prinsip untuk meningkatkan masa depan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak didik. Jadi ya kalau menurut saya ya tidak bisa dilihat dari satu hal saja Mas Pak Tony. Terus kemudian kalau dari proses pembelajaran itu penilaiannya juga kalau nggak masuk servisnya
akan nilainya jelek, ya tentunya kalau dilihat dari sisi konstruktivisme, dia bisa dikatakan guru tidak mengembangkan kompetensinya sebagai seorang guru. Ya. Jadi tidak melihat secara keseluruhan atau fakta yang terjadi, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh peserta didik kalau seumpama kondisi sarana dan prasarananya masih menggunakan bukan masih menggunakan, tapi tidak sesuai dengan apa yang seharusnya peserta didik dapatkan gitu ya. Jadi seperti bola, mungkin bolanya yang harusnya yang lebih soft, di mana tidak, kalau bolanya keras gitu, bolanya padat, tekanan udaranya tinggi, tentunya akan berdampak negatif jika digunakan untuk beraktivitas pada anak SD gitu. Kemudian netnya juga terlalu tinggi, ya mengakibatkan motivasi belajarnya mungkin akan rendah itu. Nah, hal-hal kecil itu yang jika tidak dirubah ya akan mengakibatkan motivasi belajar pada peserta didik akan turun gitu. Jadi yang sudah bersemangat tidak bersemangat, yang sudah tidak ada motivasi ya tetap tenggelam motivasinya. Mungkin itu dari saya, Mas Fatoni, sedikit. Mohon maaf kalau tidak apa namanya nyambung ini ya. Jadi suasana di lapangan agak sulit saya fokus 100%. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, dipersilakan. Yes, mantap. Mantap, Mas mantap, Kak. Pak Mas Gimana Febi. teman-teman, masih ada kira-kira ya? Nggak, ini ya Mas Febi nggak mindfulness ya? Mindfulness. Ya, ya, oke. Kalau masih ada, silakan, masih ada waktu 15 menit lagi untuk bisa berdiskusi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman kita, Mas Rahmat Gunawan dan Mas Febi tadi ya. Ya, Berarti kan artinya sebenarnya instruksi-instruksi yang substansial kayak gitu itu kan tidak harus diterjemahkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat simbolik gitu ya, gitu. betul Misalkan, Mas. iya kan Pak Putu ya, mungkin setuju Ya, ya. Misalkan Cinta Tanah Air itu digambarkan dengan siswa saling menghargai ketika ada game misalkan ya, sedang betul. bermain atau sedang aktivitas gerak, bisa berkolaborasi, tidak melakukan pembulian misalkan, termasuk guru penjasnya juga tidak ikut membuli siswa yang misalkan performa geraknya kurang bagus. Itu kan juga bagian dari menjaga persatuan, itu kan juga bagian dari legitimasi apa nilai-nilai luhur kebangsaan sebenarnya yang apa ya, selama itu secara filsafat kita abai gitu, mungkin Betul. seperti itu ya, mungkin gitu. Ye, saling menghormati satu sama lainnya, saling bekerja sama, saling hargai kan. Nah, itulah nilai-nilai barangkali kebangsaan, cinta tanah air ya. Nilai-nilai persaudaraan. Nah, ini yang tinggi ya, Mas Pak Tony ya. Nah, tidak hanya diimplementasikan dalam bentuk nyanyi saja. Itu bagus, tetapi lebih juga ditekankan kepada nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kebangsaan yang lainnya. Nah, untuk mengisi tentunya kemerdekaan ini kan itu bagaimana mereka belajar melalui pembelajar penjas untuk mengisi peningkatan kemampuan jasmaninya kan itu, keterampilannya, pengetahuannya dan sikapnya. Barangkali itu ya Mas Padoni ya. Nah, barangkali teman-teman yang lain masih ada yang menanggapi maupun Mohon yang izin Mas Fatoni, menambahkan ya. Pak Putu, eh, Silakan Mas Gunawan. menanggapi juga apa yang disampaikan tadi terkait dengan dari Mas Fatoni. Eh, Barangkali mungkin hal itu nggak terlepas dari kebijakan kali ya. Kebijakan entah itu terkait dengan kebijakan dari pemerintah maupun juga mungkin dari kementerian maupun juga mungkin dari sekolah. Karena itu tuh kayak layaknya misalnya di sekolah, eh, bahkan bukannya di sekolah barangkali ya, bagaimana guru itu bisa menginternalisasikan terkait dengan nilai-nilai religius misalnya dalam proses pembelajaran. Memang sih istilahnya nggak mesti harus, istilahnya mungkin tahlilan gitu di situ, nggak mesti harus tahlilan gitu, maksudnya nggak harus apa namanya, doanya panjang-panjang gitu kan.
dengan kita posisinya mengucapkan salam, ya kan, hormat gitu dan sebagainya, rasa-rasanya itu kan salah satu poin juga ya. Bagaimana seorang guru memulai proses pembelajaran itu dengan berdoa, lalu juga diakhiri dengan proses doa juga gitu. Adapun mungkin terkait dengan apa ya nggak sampai seperti itu barangkali gitu ya. Kalau jadi kita bisa mencari sesuatu yang lebih efektif, efisien gitu, yang nilai-nilainya itu terangkat, terakomodir, tapi nggak mesti harus menghabiskan waktu dengan nyanyi apa namanya nyanyi lagu-lagu kebangsaan sampai dengan selesai gitu apalagi. Oke gitu Pak. Terima kasih Pak Putu, Oke, Mas Fatoni. mantap. Ya, terima kasih Mas Gunawan tambahannya. Barangkali masih ada teman-teman yang lain. Luar biasa sekali presentasi hari ini dan diskusi hari ini ya. Saya senang. Jadi moga nanti terwujud ya Mas Gunawan ya. Jadi satu buku itu luar biasa sekali. Apa sudah dirancang barangkali ya sama Pak Gunawan ya. Itu kalau terbit bukunya mahal itu. Keren materinya banyak. Sudah tinggal jadikan buku aja udah jadi. Ya, masih ada? Barangkali kalau sudah cukup ya, karena sudah tinggal waktunya tinggal 5 menit lagi teman-teman. Kalau lihat dari mulai kita sekarang, ya. Kalau teman-teman yang lain masih ada, silakan monggo lagi 5 menit ada waktu. Ya, barangkali cukup ya, teman Pak Gunawan, Mas Febi ya. Walaupun beliau lagi sedang mengikuti aktivitas di sana, tapi luar biasa hari ini. Mas Padoni ya, Mas Heru, Mbak Urfi, Mas Yusram, ya mohon izin nih, Mas Husni, Mbak Alfi, Mbak Santi barangkali ada, silakan Mbak Rena, Mbak Jene tadi dapat sempat kelihatan sebentar. Oke, Pak Putu, mohon maaf, baru disambi-sambi ini sebentar. Lanjut, Ya, lanjut. ada yang perlu mau disampaikan, Saya Mbak? tidak ada Pak Putu, cukup. Wes mantap. Cukup, Mantap, nggih. Markotop Minyak presentasi juga. hari ini. Mantap ya, top kotot ya. Nggih. Ya, luar Tadi biasa. udah banyak masukannya Gus Muhat udah kayak sepur. Ya, ya. Barangkali kalau sudah selesai dianggap cukup, mohon izin, Mas. Karena tadi yang membuka Mas Febi, sekarang mohon izin Mas Gunawan yang menutup. Ya, diakhiri dengan doa. Baik, terima kasih Pak Putu dan rekan-rekan semua. Barangkali diskusi kita, presentasi kita, kita akhiri. Alhamdulillah, mari kita tutup dengan berdoa bersama, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat Waalaikumsalam. istirahat, Matur selamat suwun. melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Besok Terima presentasi kasih, lagi, Mas Mas Oke, Terima Gunawan. kasih Pak mohon maaf Putu, juga Mas kalau Febi, ada yang kurang Pak berkenan Putu, dalam Mas membantu Rahmat tadi. Gunawan, sehat selalu Sehat semuanya. selalu.